Saudara Riki Nasrullah, saya buka. Baik, Bapak siap ya. Sebelum sidang ini saya lanjutkan, saya persilakan Saudara Sekretaris menyampaikan tata tertib sidang. Persilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Tata tertib acara sidang promosi doktor Universitas Pajajaran. 1. Hadirin wajib mengikuti seluruh rangkaian acara sidang sampai selesai dengan menjaga ketertiban dan kelancaran seluruh acara. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kekhidmatan sidang. 3. Selama sidang berlangsung, hadirin tidak diperkenankan mengaktifkan fitur mikrofon pada aplikasi Zoom di perangkatnya masing-masing. 4. Hadirin tidak diperkenankan untuk join meeting ataupun leave meeting secara berulang kecuali saat dipersilakan oleh pimpinan sidang. 5. Apabila ada di antara hadirin yang memperkirakan tidak dapat mengikuti acara sidang ini dengan baik, mohon dapat meninggalkan forum sidang daring. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekretaris Sidang. Saudara Prof. Pendus sudah berdiri di depan podium. Dan saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Prof. Pendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankannya di hadapan sidang ini. Dipersilakan Ketua Tim Promotor. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Yang terhormat pimpinan sidang, tim oponen ahli, representasi guru besar, dan hadirin yang saya muliakan. Perkenankan saya pada kesempatan ini atas nama tim promotor yang terdiri atas 1. Profesor Dr. Dang Suganda sebagai ketua, 2. Dr. Bagiati sebagai anggota, dan 3. Dr. Sugeng Lianto almarhum sebagai anggota, menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertai Saudara Riki Nasrullah yang telah dia susun. Setelah tim promotor memperhatikan, menguji, menilai proses penyusunan disertasi ini, maka kami tim promotor memutuskan bahwa disertasi ini layak dan memenuhi syarat untuk diujikan pada sidang yang terhormat ini. Namun sebelumnya, ingin kami sampaikan dulu mengenai CV yang bersangkutan. Pertama, bahwa Saudara Diki ini lahir di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Mei tahun 94 dari pasangan Bapak Suryani dan Ibu Tuti Suwartini. Menikah dengan Siti Julaiha dan dikaruniai seorang putra Muhammad Salik Sabililhaq Ramadan. Riwayat pendidikan yang bersangkutan, pertama MI BPI Citiis Sukabumi pada tahun 2000 sampai dengan 2006. Kemudian yang kedua, Madrasah Sanawiyah Syarikat Islam Parakan Saat Sukabumi pada tahun 2006 sampai 2009. Lalu MA Syarikat Islam Parakan Saat Sukabumi pada tahun 2009 sampai dengan 2012. Program S1 Sastra Indonesia FIB Universitas Pajajaran pada tahun 2012 sampai dengan 2016. S2 Linguistik FIB Universitas Pajajaran 2016 sampai 2018. Dan S3 Sastra Peminatan Linguistik FIB pada tahun 2008 sampai sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa usulan riset, maksud saya sidang terbuka atas nama Saudara Riki ini sudah melewati berbagai kegiatan sebagaimana ditentukan oleh Universitas Pajajaran dalam ini Pas Budaya yang meliputi usulan riset, pelaksanaan riset, seminasi riset, penelitian studi serta publikasi ilmiah. Dia sudah menulis di artikel Scopus dengan level Q2. Semua persyaratan telah dipenuhi oleh penulis dengan baik. Selintas berkait dengan bobot mutu akademik penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Pendus telah melahirkan beberapa temuan penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan Indonesia, khususnya dalam bidang linguistik dan neurolinguistik. Penelitian Pendus menunjukkan bahwa ekspresi verbal yang muncul pada tuturan pasien afasia bilingual Sunda Indonesia adalah jargon neolinguistik, penggantian kata dengan jenis parafasia verbal, dalam parafasia verbal formal dan parafasia verbal
semantis, dan jargon semantis. Ekolalia dengan jenis sirkumlokusi, kata, frasa, dan klausa, preservasi, agramatisme dengan pola defisit konstruksi kalimat, dan gangguan reflektif pada unsur gramatikal. Pengulangan afik, penghilangan afik, gangguan frasa dengan pola defisit leksikal dan bentuk yang tidak sempurna. Kemudian juga gangguan kalimat dengan pola defisit konsisten dan adanya penghilangan konjungsi tertentu. Ini dibuktikan oleh pasien yang menjadi informan penelitian pada penelitian Promopendus yang mengalami pola pemulihan selektif, pola pemulihan asimetris, dan pola pemulihan simetris. Demikian sekilas mengenai bobot akademik yang bersangkutan, dan selanjutnya kami serahkan kepada sidang ini untuk diuji. Apapun hasilnya kami akan menerima dengan lapang dada. Begitu aja pertanggungjawaban kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Tim Promotor, Prof. Dadang. Baik, Saudara Propendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi saudara dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Untuk itu, saya persilahkan Propendus menyampaikan ringkasan disertasinya, dan saya berharap saudara menyampaikan secara ringkas dan jelas dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim dan Sekretaris Sidang, yang saya hormati tim oponen ahli dan representasi Guru Besar Universitas Pajajaran, yang saya hormati Ketua dan anggota tim promotor, hadirin para undangan yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan isi disertasi yang berjudul Ekspresi Verbal, Pola Pemulihan Kompetensi Bahasa, dan Efek Transfer Lintas Linguistik pada pasien afasia bilingual Sunda Indonesia, suatu kajian neurolinguistik. Hadirin saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di dalam ranah personal dan individual, bahasa menjadi fungsi inti bagi manusia dalam kaitannya dengan komunikasi, selain fungsi daya mengingat, persepsi, kognisi, dan emosi. Kerusakan yang terjadi pada bagian-bagian otak manusia akan menimbulkan gangguan pada kemampuan berbahasa seseorang. Ada setidaknya 4 patologi yang diakibatkan oleh adanya kerusakan pada bagian otak yang menimbulkan gangguan pada kemampuan berbahasa seseorang. Salah satunya adalah afasia. Asosiasi Internasional Afasi telah menyebutkan bahwa para pasien afasia akan mengalami kesulitan dalam banyak hal. Hal-hal yang dimaksud tersebut merupakan sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam hal komunikasi seperti melakukan percakapan, berbicara dalam grup atau lingkungan yang gaduh, membaca buku, koran, majalah, atau papan petunjuk di jalan raya, pemahaman akan lelucon atau menceritakan lelucon, mengikuti program di televisi atau radio, menulis atau mengisi formulir, bertelepon, berhitung, mengingat angka, atau berurusan dengan uang, juga menyebutkan namanya sendiri atau nama-nama anggota keluarga. Ekspresi verbal yang muncul pada para pasien afasia juga memiliki perbedaan dengan ekspresi verbal yang muncul pada orang normal biasanya. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen bahasa, mulai dari aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Agar para pasien afasia dapat memperoleh kembali kompetensi bahasanya, ditempuh beberapa perlakuan atau treatment, seperti rehabilitasi, training, dan terapi. Di Indonesia, prosedur-prosedur perlakuan yang diberikan kepada pasien afasia diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang standar pelayanan terapi bicara. Pada tahap awal sebelum memasuki proses terapi bicara yang disebutkan dalam Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2004 tersebut adalah tahap screening. Pada tahap ini, klien akan mendapat pemeriksaan awal yang mengarahkan temuan ada tidaknya gejala yang mengarah kepada dugaan gangguan bicara. Apabila tidak ditemukan gejala, terapis akan melaporkan kembali hasil screening kepada pihak perujuk dan dilakukan edukasi kepada pihak keluarga. Apabila ditemukan gejala adanya gangguan bicara, terapis akan mulai melakukan pengkajian data. Hal-hal yang menjadi objek pengkajian data pada pasien afasia hanya menyangkut hal-hal yang bersifat umum, seperti jenis gangguan bicara, penyebab terjadinya gangguan bicara, dan model yang dipersiapkan untuk proses terapi.
Atas kondisi tersebut, dalam pelaksanaan terapi bicara, bahasa yang dipilih sebagai bahasa terapi adalah bahasa Indonesia, tanpa dihubungkan dengan kondisi faktual pasien yang mungkin memiliki kompetensi bahasa yang lain selain bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan lain-lain dan sebagainya. Pemulihan kompetensi bahasa pada pasien afasia bilingual dipengaruhi oleh beragam faktor. Beberapa di antaranya adalah aspek kemutakhiran pemerolehan bahasa dan intensitas penggunaan bahasa sebelum onset. Kedua aspek ini memiliki peranan penting dalam proses pemulihan kompetensi bahasa pada pasien afasia bilingual. Adapun aspek mana yang lebih memiliki pengaruh perlu ada kajian mendalam dan komprehensif. Maka berpijak pada berbagai persoalan pada pasien afasia bilingual Sunda Indonesia, akhirnya ditetapkan dua gejala yang menjadi titik fokus kajian yang diangkat pada penelitian ini. Pertama, gejala umum yang berhubungan dengan ekspresi verbal pada tuturan pasien afasia yang berbeda dengan penutur normal pada umumnya. Perbedaan ekspresi verbal ini menuntut untuk segera dibuatkan pola linguistiknya. Pola linguistik pada ekspresi verbal pasien afasia ini pada masanya nanti akan dapat dijadikan sebagai acuan pada strategi terapi bicara pasien afasia. Yang kedua, gejala khusus yang merujuk kepada mekanisme pelayanan terapi bicara yang tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 81 tahun 2014. Alur pelayanan terapi bicara pada peraturan tersebut hanya membahas hal-hal yang umum. Proses screening hanya mengkaji potensi-potensi gejala yang mengarah kepada adanya gangguan bicara atau tidak. Karena proses pelayanannya hanya menyangkut hal-hal umum, pada pelaksanaan terapi bicara, bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa terapi adalah bahasa Indonesia, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lingual yang lain yang menjadi latar belakang pasien afasia bilingual Sunda Indonesia. Padahal pada realitasnya pasien afasia banyak yang bukan monolingual, melainkan bilingual atau bahkan multilingual. Aspek bilingualisme pada pasien afasia ini sedikit banyaknya berpengaruh pada proses pemulihan kompetensi bahasa pasien afasia. Oleh sebab itu, mesti ada pembahasan yang lebih spesifik seputar bilingualisme pada pasien afasia. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana ekspresi verbal yang muncul pada pasien afasia bilingual Sunda Indonesia. Yang kedua, bagaimana pola pemulihan kompetensi bahasa pada pasien afasia bilingual Sunda Indonesia. Dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pemulihan kompetensi bahasanya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh transfer lintas linguistik atau cross-linguistic transfer effect dalam proses pemulihan kompetensi bahasa pada pasien afasia bilingual Sunda Indonesia. Saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, penelitian ini merupakan penelitian yang mendasarkan diri atas longitudinal case study atau studi kasus longitudinal. Penelitian studi kasus longitudinal dapat dipahami sebagai desain penelitian yang menggunakan data dengan rentang waktu tertentu yang relatif lama untuk mengetahui karakter tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang tadi saya sebutkan. Penelitian ini mengambil lokasi di dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta. Pengambilan data dilaksanakan selama 6 bulan secara periodik dan berkala. Sebanyak 6 responden yang dijadikan sampel penelitian telah ditetapkan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposif atau emergent, mencuat. Proses penyediaan data dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu mulai bulan September 2019 sampai dengan Februari 2020. Terhadap keseluruhan sampel telah dilakukan pengambilan data secara bertahap, masing-masing 3 kali. Tahap 1 ada masa akut selama 14 hari terhitung sejak serangan stroke. Tahap 2 adalah 2 minggu pasca akut, dan tahap 3 dilakukan 1 bulan setelah tahap yang kedua. Saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, dari keseluruhan analisis yang sudah dilakukan dapat ditetapkan beberapa hal berikut ini. Ekspresi verbal yang muncul pada tuturan pasien afasia bilingual Sunda Indonesia pada keseluruhan evaluasi adalah jargon neologistik, penggantian kata dengan jenis parafasia verbal, dan jargon semantis. Ekolalia dengan jenis sirkumlokusi, perseverasi, agramatisme dengan pola defisit konstruksi kalimat, dan gangguan selektif pada unsur gramatikal. Pengulangan afiks, penghilangan afiks, gangguan frasa dengan pola defisit leksikal, dan bentuk yang tidak sempurna. Dan gangguan kalimat dengan pola defisit konstituen dan adanya penghilangan konjungsi tertentu. Pasien AS dan SH pada penelitian ini mengalami pola pemulihan selektif, terjadi ketika satu bahasa tidak dipulihkan. Hampir 30% dari kasus menunjukkan pola pemulihan yang selektif. Ya. Dari evaluasi pertama hingga evaluasi kedua, kompetensi bahasa Sunda, AS dan SH tidak muncul sama sekali. Kompetensi bahasa Indonesia dari evaluasi ke evaluasi terus mengalami peningkatan. Pasien ED pada penelitian ini mengalami pola pemulihan asimetris.
Satu bahasa pulih sampai batas tertentu terlebih dahulu, tetapi mulai mengalami penurunan kompetensi ketika bahasa yang lainnya mulai pulih. Pola pemulihan asimetris dipandang sebagai pola pemulihan yang paling tidak umum. Pasien SU pada penelitian ini mengalami pola pemulihan yang simetris, terjadi ketika kedua bahasa mengalami gangguan dengan tingkat defisit yang sama dan dipulihkan pada tingkat yang sama pula. Sejak evaluasi pertama hingga evaluasi ketiga, kompetensi kebahasaan dari kedua bahasa mengalami peningkatan dan penurunan yang simetris. Familiaritas bahasa menjadi faktor penentu pada proses pemulihan kompetensi bahasa pasien afasia bilingual Sunda Indonesia. Aspek familiaritas bahasa ini yang dimaksud ini adalah aspek biologis, kedekatan mental emosional, aspek sosial, dan aspek struktural. Bahasa Sunda dan bahasa Indonesia merupakan satu rumpun bahasa, yaitu Austronesia atau Melayunesia. Maka dari itu menjadi hal yang wajar jika banyak persamaan atau kemiripan di antara kedua bahasa tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat pula perbedaan-perbedaan di antara kedua bahasa tersebut. Persamaan-persamaan pada bahasa Sunda dan bahasa Indonesia setidaknya akan memberikan kemungkinan adanya pengaruh lintas linguistik pada proses pembelajaran dan pemulihan kompetensi bahasa pasien afasia bilingual. Kesamaan dan kemiripan beberapa aspek linguistik pada bahasa Sunda dan bahasa Indonesia memungkinkan adanya pengaruh transfer lintas linguistik pada proses pemulihan kompetensi bahasa pasien afasia bilingual Sunda Indonesia. Saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada sidang pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Prof. Endus atas paparannya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada tim penguji apakah dapat menerima presentasi Saudara Prof. Endus dan melanjutkan sidang ini? Pak. Baik, terima kasih. Saudara Prof. Endus, dengan telah diterimanya presentasi Saudara, maka menjadi tugas Saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Baik, untuk itu kita akan segera masuk pada sesi tanya-jawab. Sesi tanya pertama adalah antara Saudara Prof. Endus dengan tim promotor. Baik, siap Saudara Prof. Endus ya? Siap, Pak. Siap. Baik, alat tulis juga mohon disiapkan dan silakan apabila sebelum tanya jawab kita laksanakan mungkin mau minum dulu gitu atau apa? Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang sudah. Baik, kita mulai. Lalu silakan Saudara Profesor Dr. Dadang Suganda M.Hum selaku Ketua Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Prof. Dadang. Terima kasih pimpinan sidang. Saudara Prof. Endus, saya akan bicara dari aspek outcome dan output dari penelitian ini. Saya percaya bahwa saudara sudah menguasai berbagai supporting dari teori dan terminologi yang saudara jadikan rujukan. Dan disertasi ini bagian dari outcome yang telah saudara hasilkan berdasarkan identifikasi terhadap data yang saudara lakukan. Nah, berkaitan dengan output, harus ada kebermanfaatannya secara pragmatis. Jadi saya ingin bicara dari aspek pragmatismenya. Saya hanya ingin mengilustrasikan. Kira-kira kalau ada pasien stroke, bicaranya terganggu gitu. Kemudian dia ingin ada pemulihan dari aspek kemampuan berbicara, berbahasa, apa yang akan Anda saudara lakukan? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Dadang sebagai Ketua Tim Promotor. Sesuai dengan apa yang kemudian mengacu kepada hasil disertasi saya ini, jadi ketika ada rujukan, misalnya pasien yang terindikasi afasia gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba gambarkan dulu bagaimana alur mekanisme yang ada, yang existing hari ini sesuai dengan peraturan yang tadi. Jadi kalau sesuai dengan aturan yang tadi, ketika ada pasien, kemudian dicoba dicek, dianalisis, apakah pasien tersebut betul-betul mengalami gangguan bicara atau tidak. Kalau gangguan bicara, maka akan diarahkan kepada penyusunan strategi-strategi bicara oleh oleh pihak rumah sakit begitu ya. Tapi kalau tidak ada
gangguan, tidak ada indikasi gangguan, maka akan dikembalikan. Itu mekanisme existing yang ada pada peraturan menteri. Nah, itu juga yang kemudian menjadikan tadi yang saya maksud satu gejala yang menggelitik saya untuk mengangkat topik ini. Jadi ketika ada pasien, pihak rumah sakit itu langsung kemudian menggunakan bahasa terapinya itu adalah bahasa Indonesia tanpa menghubungkan dengan aspek-aspek lingual yang lain yang ada pada diri seorang pasien tadi. Nah, maka dari penelitian saya ini saya coba memberikan satu ajuan, satu rekomendasi. Jadi nanti ketika ada pasien, jadi tidak hanya dianalisis apakah pasien itu betul-betul mengalami gangguan atau tidak, tapi setelah mengalami gangguan maka harus ada analisis atau juga penelitian yang lebih lanjut terkait dengan pasien tadi, apakah afasia atau tidak. Kalau afasia dilihat dari latar belakang lingual si pasien tersebut. Kalau saya mengajukan adanya konsep familiaritas bahasa. Jadi konsep familiaritas bahasa ini adalah satu konsep yang saya kira perlu untuk dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai konsep juga untuk mengobati pasien afasia. Dilihat dari kedekatan si pasien dengan kedekatan secara biologis pasien dengan bahasanya, kedekatan emosionalnya dengan bahasanya, kedekatan sosialnya dengan kedekatan sosial pasien dengan bahasanya. Nah, dari serangkaian latar belakang tadi itu saya kira nanti ini akan melihat dari latar belakang tadi akan dilihat kira-kira dari latar belakang tadi bahasa apa yang akan digunakan untuk terapi pasien tadi, gitu ya. Jadi kalau mengacu kepada teori Bourdieu itu, taruhlah pasien afasia itu sebagai aktor. Jadi aktor itu untuk memasuki suatu medan, suatu arena, taruhlah arenanya itu adalah pemulihan kompetensi. Nah, jadi ketika masuk arena, si pasien itu harus memiliki kompetensi dasar. Wujud perwatakan dasar yang disebut sebagai kapital, modal. Nah, saya memasukkan aspek biologis, aspek mental, aspek sosial, dan aspek struktural itu sebagai modal awal pasien untuk memasuki arena pemulihan kompetensi bahasa tadi. Jadi dengan asumsi ketika memegang modal awal tadi, proses terapinya itu akan lebih terarah dan juga akan lebih memberikan potensi adanya pemulihan kompetensi bahasanya. Saya kira begitu, Prof. Gambaran dari saya. Ya, saya apresiasi kepada apa yang saudara jelaskan. Artinya, saudara sudah mampu menghilirisasikan sebuah teori. Sebab apapun yang kita dapatkan dari teori yang abstrak itu, kalau tidak ada kebermanfaatan secara pragmatis, menurut saya itu bagian hanya dalam konsep yang sifatnya teoritis. Saya setuju sekali dengan apa yang saudara paparkan. Kemudian, saya ingin juga yang cuma 2 pertanyaan yang selanjutnya adalah, bahwa saudara saya dulu memaparkan aspek-aspek sifatnya pragmatis, kemudian ada satu pernyataan bahwa teori itu kohesi dan berkorespondensi dianggap sebuah teori yang baik. Nah, mungkin saudara bisa melihat apakah latar belakang teori rujukan yang saudara pakai itu masih dengan data dan fakta di lapangan. Kalau itu bagus, maka teori yang lama kita bisa mendewakannya. Tapi ada sebuah pendapat bahwa teori itu ada masa kadaluarsanya gitu. Nah, saya ingin melihat tadi aspek pragmatisnya sudah ada, hilirisasi dari penelitian saudara itu sudah ada, dan itu bisa diimplementasikan di berbagai kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan itu. Nah, sekarang dari aspek teoritisnya, apakah saudara menemukan unsur-unsur data dan fakta yang baru yang tidak terakomodasikan dalam teori lama, sehingga saudara bisa menawarkan sebuah konstruksi teori baru? Atau kita katakan bagaimana rekonstruksi dari teori yang saudara bangun untuk memperbaiki, menyempurnakan teori yang sudah ada. Kalau itu ditemukan, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Tadi memang kalau tadi untuk menguji satu teori itu, kalau saya kalau ada standarnya itu 3. Pertama, konsistensi, kemudian koherensi, dan korespondensi. Nah, kalau kemudian tadi dilihat begitu ya, apa yang kemudian saya sampaikan di landasan teori dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan neurolinguistik, kemudian di dalamnya lebih dispesifikan lagi ke arah afasia, dan afasia juga nanti dihubungkan dengan teori bilingualisme, sehingga kalau kemudian saya melihat memang apa yang saya sampaikan di disertasi ini, kalau misalnya mengacu kepada teori itu sudah memenuhi tadi, tapi kalau kemudian kita lihat di lapangan,
memang apa yang saya lakukan ini adalah sebagai bentuk, kalau boleh dikatakan itu sebagai bentuk merekonstruksi satu kondisi, satu teori yang sudah existing, sudah ada pada sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya menggunakanlah teori, karena kan kalau dalam teori afasia bilingual misalnya, tadi saya sampaikan dua faktor tadi, faktor kemutakhiran pemerolehan bahasa. Jadi menurut faktor pemutakhiran pemerolehan bahasa, bahwa bahasa yang akan pertama pulih itu adalah bahasa yang memiliki tingkat kemutakhiran yang lebih dulu, maksudnya lebih baru begitu ya. Taruhlah misalnya suatu pasien dia sedang belajar bahasa Perancis pada saat itu. Maka menurut teori yang pertama, teori tadi yang eksisten tadi itu, ketika ada si pasien tadi yang sedang belajar bahasa Perancis, ketika mengalami afasia, maka menurut teori tadi itu yang pertama kali akan pulih itu adalah bahasa Perancis karena kemutakhiran pemerolehan bahasa. Nah, teori saya ini mencoba untuk menambah atau ya tadi lah kalau boleh istilah dikatakan merekonstruksi. Tadi kalau teori saya mengatakan bahwa bukan kemutakhiran pemerolehan bahasa, tapi yang berpotensi akan pulih itu adalah bahasa yang kemudian yang memiliki tingkat familiaritas, kedekatan dengan si pasien. Ya, tadi dengan berbagai macam latar belakang lah ya, biologis, kemudian mental dan seterusnya gitu ya. Jadi saya kira itu, Prof. Jadi kalau sebelumnya teori yang ada di teori afasia bilingual itu, bahasa yang akan pulih itu adalah bahasa yang terakhir dikuasai, maksudnya terakhir ketika akuisisi bahasanya. Sedangkan teori yang disertasi saya ini mengatakan bahwa justru familiaritas bahasa itu yang kemudian akan berpotensi. Kenapa? Dari pasien yang saya amati, 4 itu ternyata membuktikan hal itu. Jadi familiaritas bahasa itu menjadi satu aspek yang tidak bisa dikesampingkan begitu ya dalam proses pemulihan kompetensi bahasa. Saya kira seperti itu, Prof. Baik, disertasi saudara sudah memberikan aspek teoritis dan pragmatis, dan saya setuju dengan apa yang saudara lakukan. Dan oleh karena itu, momen ini harus saudara manfaatkan untuk saudara bisa leading pada kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih, Prof. Dadang. Baik, terima kasih, Saudara Ketua Tim Promotor. Saudara Pak Pendus, kita lanjutkan dengan penanya berikutnya. Saya persilakan Saudara Dr. Wagiati M. Hum selaku anggota Tim Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Saudara Riki Nasrullah yang telah berhasil menyelesaikan sebuah disertasi dengan topik neurolinguistik, sebuah topik yang masih langka dalam dunia perlinguistikan di Indonesia. Saudara Riki, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, adakah hubungan antara pola pemulihan dengan konteks sosiobiografi, linguistik, dan medis para pasien? Kalau ada, seperti apa hubungan itu? Yang kedua, dalam pola pemulihan di sini dijelaskan bahwa faktor familiaritas bahasa menjadi faktor penentu. Namun dijelaskan pula bahwa itu bukan satu-satunya faktor. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Tolong jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemulihan tersebut dan secara hierarkis. Jadi dari urutan-urutan yang terpenting, penting, dan seterusnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Dr. Wagiati. Pertanyaan yang pertama yang berhubungan dengan yang dipertanyakan adalah apakah ada hubungan antara pola pemulihan dengan aspek aspek-aspek tadi sosiobiografis, kemudian medis dan sosial tadi ya, begitu ya, Prof. Begitu ya, Bu ya. Nah, di disertasi saya disampaikan bahwa memang saya coba mengajukan aspek sosiobiografis kemudian dan medis. Karena sekali lagi juga proses pemulihan kompetensi bahasa ini tidak hanya berhubungan dengan bahasa saja, tapi kita mesti lihat juga dalam aspek neurologisnya. Neurologis ini artinya masuk dalam kajian orang-orang medis begitu ya. Saya kira nanti Bu Dr. Fitriana juga memberikan tanggapannya gitu ya. Jadi aspek bahasa dalam aspek ini adalah saya coba mengajukan pola aspek sosial, kemudian mental, emosional dan struktural itu masuk dalam konteks
sosiobiografis, kemudian yang lainnya itu aspek medis gitu ya, aspek medis seperti misalnya keparahan tingkat keparahan lesi, dan posisi lesi dan seterusnya, itu saya kira perlu dipertimbangkan juga. Oleh karenanya saya kira ke depan di sini nanti disinilah pentingnya posisi linguis, posisi pakar bahasa yang kemudian masuk ke dalam masuk berkolaborasi membantu dengan pakar-pakar yang ada di dunia medis untuk untuk membahas, untuk meneliti pola-pola yang ajak yang berhubungan dengan afasia bilingual itu gitu ya. Jadi saya kira ini juga tidak bisa dinafikan, artinya dua pihak bahasa, saya kira kita di Fakultas Ilmu Budaya dan dengan pihak di medis begitu ya, di Fakultas Kedokteran. Kemudian apakah ada hubungan pola pemulihan? Ada. Kalau dari yang saya amati, memang dari semua pasien tadi itu pola aspek-aspek sosiobiografis, kedekatan pasien dengan kedekatan sosial, kedekatan emosional, kedekatan struktural pasien dengan bahasanya itu ada hubungan dengan pola pemulihannya tadi. Contoh misalnya pasien ED mengalami pola pemulihan yang asimetris tadi ya. Yang itu bahasa Indonesia pertama, kemudian mengalami pemulihan, kemudian setelah beberapa waktu kemudian bahasa Sunda yang kemudian naik, sedangkan bahasa Indonesia menurun gitu ya. Nah, dilihat dari latar belakang bahasa, ternyata memang pasien ED ini dari segi familiaritas bahasanya itu lebih dekat dengan bahasa Sunda, sehingga bahasa Sunda ketika naik itu bahasa Indonesianya menurun gitu ya. Pasien-pasien yang lain saya kira juga sama, pasien AS misalnya, pasien AS dari segi familiaritas bahasa dia lebih dekat, kedekatan sosiobiografisnya dengan bahasa Indonesia. Dia memang hidup di daerah Jakarta, kemudian sehari-harinya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahkan aspek emosional ketika mengungkapkan hal-hal yang sifatnya intim, hal-hal yang sifatnya emosi itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Ternyata dalam pemulihannya memperlihatkan adanya pemulihan yang kemudian bahasa Indonesia yang itu mengalami pemulihan gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian tadi pertanyaannya apakah ada hubungan pemulihan dengan aspek tadi, saya kira dengan di penelitian saya ada hubungan gitu ya, hubungan yang sangat erat gitu ya. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan Ibu Dr. Wagiati bahwa familiaritas bahasa memang bukan satu-satunya faktor, gitu ya, bukan satu-satunya faktor yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam rencana-rencana pemulihan kompetensi bahasa. Tapi saya kira dengan adanya aspek familiaritas bahasa ini juga bisa menambah faktor-faktor yang ada, dan nanti tinggal kita lihat di lapangan, saya kira faktor apa yang kemudian paling dominan, dan itulah yang kemudian nanti harus dijadikan sebagai pertimbangan gitu ya. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang lain? Ada. Kalau misalnya tadi di disertasi saya memang kalau mengacu kepada teori ada faktor yang lain. Faktor yang lainnya apa? Faktor misalnya kemutakhiran bahasa. Bahasa yang paling akhir di akuisisi atau di pemerolehan bahasa yang paling akhir itu katanya bahasa yang akan lebih lama, akan lebih dulu pulih. Itu kan satu faktor saya kira ya. Dan faktor yang lain ini familiaritas bahasa. Kemudian faktor yang lainnya tadi berhubungan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan aspek medis saya kira. Saya kira itu Ibu Dr. Wagiati mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Saudara sangat menguasai apa yang Saudara teliti dan saya sangat mengapresiasi Saudara. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Ibu Dr. Wagiati. Terima kasih Dr. Wagiati sebagai anggota tim promotor. Saudara Provendus, kita lanjutkan tanya jawab di sesi berikutnya, yaitu dengan tim penyangga. Begitu saya persilakan Saudara Profesor Dr. Eva Tukitasari MUM untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan ataupun bantahannya, dan beliau sebagai representasi guru besar. Silakan Prof. Eva. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Saudara Riki, selamat ya, Anda sudah mencapai ke tahapan ini. Ini sangat luar biasa, saya kira pekerjaan yang tidak mudah. Penelitian Anda mengenai neurolinguistik ya, di sini tentu saja ada hubungannya dalam bidang kedokteran dan juga tentu saja dalam bidang linguistik ya.
Satu pertanyaan dari saya mungkin, tolong dijelaskan dengan singkat saja. Kontribusi apa yang sebenarnya dapat Anda berikan pada bidang ilmu kedokteran, linguistik, dan juga masyarakat pada umumnya? Serta sampaikan saran apa mungkin dari hasil riset Anda yang dapat Anda sampaikan ke tiga pihak itu. Baik, silakan. Baik, terima kasih Prof. Eva atas pertanyaannya. Ada, kalau saya membagi dua kontribusi. Yang pertama kontribusi secara, kalau tadi menurut Prof. Danang itu secara pragmatis, dan yang kedua secara teoritis. Yang pertama secara teoritis jelas bahwa penelitian saya ini akan menambah satu diskursus baru di dalam bidang kajian linguistik, khususnya dalam kajian neurolinguistik, yang kemudian menghubungkan aspek-aspek afasia, aspek-aspek dan aspek bilingual, gitu ya. Dan ini di Indonesia sendiri tidak banyak yang kemudian mencoba untuk melakukan itu, sehingga dalam kerangka yang ada juga banyak kalau di luar itu para peneliti bahasa dan medis itu sudah banyak melakukan kajian-kajian ini, begitu ya. Afasia bilingual dihubungkan dengan afasia dihubungkan dengan aspek bilingualisme, begitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia itu sendiri agak sedikit minim, bahkan kalau boleh dikatakan belum banyak dan belum ada, gitu ya. Itu kontribusi secara teoritis khususnya di bidang linguistik, gitu ya. Kemudian kontribusi yang pragmatisnya di bidang bahasa, saya kira ini ada korelasi juga dengan proses dengan para terapis, gitu ya. Jadi secara bahasa terapis itu mereka dididik hanya sebatas bagaimana kemudian mereka melakukan praktik-praktik terapi dengan pendekatan-pendekatan medis, gitu ya. Nah, saya kira ini kita di bidang bahasa kita perlu untuk hadir, kita perlu untuk mensupport dan juga menambah rumpang yang ada dari aspek bahasanya, gitu ya. Sehingga nanti dalam proses terapi wicara yang ada pada pasien itu, nanti di sana itu ada proses screening, proses analisis pertama terhadap pasien, dan saya kira pakar bahasa mesti hadir pada saat screening tersebut. Tidak hanya oleh terapi wicara saja, tapi linguis juga mesti hadir dengan melihat aspek-aspek kebahasaannya, gitu ya. Untuk dunia kedokteran ini juga saya kira perlu untuk dipertimbangkan bagaimana nanti dunia kedokteran menggandeng linguis, menggandeng para pakar bahasa, khususnya di bidang neurolinguistik. Tadi seperti apa yang sudah saya sampaikan, kalau di bidang kedokteran, di bidang medis, para pegiat di dunia medis itu kan untuk mengobati pasien afasia itu mengacu kepada peraturan menteri yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, di peraturan menteri itu tidak secara eksplisit, tidak secara jelas, kemudian menggandeng dan juga membawa aspek-aspek bahasanya. Nah, disinilah kemudian penelitian ini sebetulnya bisa hadir di dunia kedokteran. Kalau untuk masyarakat, saya kira ini penting juga dalam aspek bagaimana kemudian masyarakat yang mengalami afasia, misalnya mengalami stroke, kemudian mengalami afasia, itu kan ada satu harapan mereka itu ingin sembuh. Nah, dengan adanya penelitian ini, mudah-mudahan bisa menambah satu paradigma, satu persepsi baru dalam proses pemulihan kompetensi bahasanya, gitu ya. Sehingga orang-orang yang mengalami stroke dengan kemudian dilanjutkan dengan mengalami afasia itu bisa berpotensi dengan lebih besar. Meskipun ini nanti ke depan saya kira perlu ada kolaborasi yang lebih komprehensif antara bidang bahasa dengan bidang kedokteran, khususnya di bidang neurologi itu sendiri. Saya kira begitu, Prof. Eva, mudah-mudahan bisa menjawab, begitu ya. Ya, baik, terima kasih. Sudah menjelaskan begitu jelas dan singkat ya. Baik, saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih Prof. Eva. Cukup ya, Prof. Baik. Saudara Prof. Endus, kita lanjutkan tanya jawab dengan komponen ahli. Untuk itu, saya persilahkan Saudara Dr. Fitriana Biben, Dokter SPKFRK, untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, ataupun bantahan-bantahannya. Dipersilakan, Dok.
Baik, terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Saya ucapkan selamat kepada Promovendus Saudara Riki yang telah menyelesaikan penelitian dan juga menyusun disertasi dengan baik. Pertanyaan saya mungkin berkisar di seputaran dalil yang sudah disusun, yang terkait juga dengan aspek praktis di bidang kedokteran. Jadi yang satu yang saya pertanyakan adalah dengan mengingat bahwa masyarakat Indonesia ini mempunyai bahasa daerah yang banyak sekali di setiap daerah dan juga dikenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasionalnya, maka menurut Promovendus, apakah penggunaan kuesioner seperti bilingual aphasia test yang memang di sisi medis kami jarang menggunakan sebetulnya, apakah itu menjadi sesuatu alat yang dianjurkan untuk digunakan sebagai pemeriksaan wajib pada saat screening untuk pasien dengan yang sudah kami suspek atau kami duga sebagai penderita aphasia. Demikian Promovendus. Baik, terima kasih Ibu Dr. Fitriana. Yang pertama, memang setiap instrumen, setiap alat yang digunakan memang ada kelebihan dan ada kekurangannya, dan memang itu harus kita akui begitu ya. Termasuk ketika bidang medis menggunakan instrumen aphasia bilingual aphasia test gitu ya. Memang ada satu kekurangan yang memang saya tangkap gitu. Kekurangannya apa? Satu, kelebihan yang ada di negara Indonesia, satu kan kelebihan itu Indonesia itu memiliki ragam bahasa yang banyak sekali. Kelebihan di bahasa Indonesia itu sebetulnya menjadi kekurangan, menjadi kelemahan untuk penggunaan BAT itu tadi. Kenapa menjadi kekurangan? Karena mesti menyiapkan orang-orang yang memang sudah handal di bahasa daerahnya, kemudian sudah menguasai BAT itu sendiri. Jadi dengan seperti itu menambah pekerjaan rumah juga. Sebenarnya memang saya akui juga menambah pekerjaan rumah. Tapi di sisi yang lain saya sangat optimis memang ketika BAT bilingual aphasia test ini coba untuk disosialisasikan sebagai satu bahan untuk dipertimbangkan lah ya, digunakan. Kenapa? Bisa jadi nanti dalam proses pemulihannya nanti mempertimbangkan aspek-aspek kebahasaan daerahnya begitu ya. Namun tadi saya akui juga memang kekurangannya kita mesti banyak mengkader orang-orang yang ada di daerah. Taruhlah misalnya satu bahasa daerah satu orang saja misalnya, yang memang menguasai BAT, menguasai bahasa daerahnya, menguasai bahasa Indonesia, dan menguasai teori-teori yang kemudian saya ajukan begitu di disertasi ini. Begitu kira-kira Ibu Dokter. Jadi memang ada kekurangannya, saya juga seperti itu. Kekurangannya lebih kepada aspek sumber daya manusia yang memang perlu kita siapkan setiap daerah, dan memang harus ada perwakilan, harus ada orang yang memang bisa menghandle ini begitu ya. Saya kira seperti itu Ibu Dokter, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, ya, karena sudah ada kuesionernya, saya pikir itu mungkin bisa dimanfaatkan minimal untuk suatu tools atau tes yang digunakan untuk screening di bahasa Indonesia Sunda, mungkin begitu ya. Betul, mungkin begitu, betul. silakan. Ya, kemudian satu lagi terkait yang aspek praktis juga, mengacu pada dalil nomor 5 dan 6 yang sudah dibuat Promovendus, dan juga tadi jawaban pada pertanyaan promotor yang sebelumnya terkait familiaritas yang penting saat tata laksana aphasia. Jadi bagaimana langkah taktis atau praktis selanjutnya untuk mengetahui aspek familiaritas bagi kami begitu di bidang medis sebetulnya. Pada saat kami memulai, karena kami kalau di kedokteran ada anamnesis, pemeriksaan fisik seperti itu ya, hingga langkah awal di anamnesis pada saat penapisan untuk mengetahui familiaritas ini untuk menambahkan aspek neurolinguistiknya secara praktis, ada saran dari Promovendus tidak secara praktis? Yang pertama, memang saya coba buatkan satu instrumen khusus untuk melihat aspek familiaritas bahasanya. Dengan mengacu teori Bourdieu yang tadi saya sampaikan, jadi ada aspek biologis, kemudian aspek emosional, aspek emosional, kemudian aspek sosial, dan aspek struktural. Jadi 4 aspek yang saya masukkan ke dalam satu terminologi, yaitu familiaritas bahasa gitu ya. Nah, bagaimana penggunaan atau langkah praktis dari teori familiaritas tadi. Jadi saya kira ketika proses screening awal kan kalau dilihat dalam peraturan menteri tadi, yaitu disampaikan screening awal itu hanya melihat apakah klien ini terindikasi aphasia atau tidak. Kalau terindikasi aphasia, kalau terindikasi ada gangguan bicara, maka akan akan dilakukan dengan screening tahap 2 yang kemudian mengacu pada
apakah gangguan bicaranya afasia atau yang lainnya gitu ya. Nah, ada satu hal yang kemudian kalau saya mengatakannya gap gitu ya. Jadi ketika screening tahap 2, taruhlah misalnya pihak rumah sakit sudah mengetahui bahwa klien ini sudah divonis afasia. Nah, hal yang membuat gap tadi itu adalah ketika dari tahap screening kedua itu langsung dilakukan proses terapi dengan menggunakan langsung ditodong bahasa Indonesia misalnya. Nah, disinilah letak praktisnya begitu ya dari penelitian saya ini. Jadi dari tahap screening 2 itu mesti dilanjutkan lagi tahap screening ketiga. Jadi ketika sudah mengetahui afasia, dilakukan screening ketiga yang di dalamnya dilakukan penilaian dari aspek bahasa dan medisnya tadi. Dari aspek familiaritas bahasanya ditanya, dilihat bagaimana kedekatan biologis si pasien dengan bahasa yang dikuasainya, bagaimana kedekatan mental emosional si pasien dengan bahasa yang dikuasainya, bagaimana kedekatan sosial pasien dengan bahasa yang dikuasainya, dan bagaimana kedekatan struktural dari bahasa yang dikuasainya. Jadi kalau saya sebenarnya di disertasi sudah saya cantumkan satu rekomendasi alur penanganan afasia yang kemudian diambil dari peraturan kementerian yang kemudian ditambahkan dengan aspek yang saya maksud tadi. Jadi kalau ditanya aspek praktisnya, jadi kalau saya boleh mengajukan mungkin di screening tahap 3 ketika si pasien sudah divonis afasia, nah baru di tahap ketiga, screening tahap 3 ini nanti hasilnya digunakan sebagai pertimbangan untuk menyusun langkah-langkah strategi dalam proses terapi begitu ya. Jadi ini nanti screening tahap 3 ini hasilnya bisa dijadikan sebagai pegangan untuk terapi bicara, untuk menetapkan bahasa apa yang harus dijadikan bahasa terapi dan seterusnya. Saya kira itu Ibu Dokter, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Saudara Promovendus, Saudara Riki, terima kasih jawabannya. Saya pikir saya cukup. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat secara praktis, khususnya buat kami di bidang medis, dan ini sudah memberikan, saya pikir, suatu batu pijakan ya untuk selanjutnya untuk bekerja sama terkait menggabungkan aspek neurolinguistik dengan aspek medis, sehingga mudah-mudahan kualitas tata laksana untuk pasien afasia ke depan bisa berjalan lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter. Baik, terima kasih Dokter. Dan Prof. Endus, kita lanjutkan dengan penanya berikutnya. Tentu saya persilahkan Saudara Dr. Wahya untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, ataupun bantahan-bantahannya. Silakan Dr. Wahya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan apresiasi pada Saudara Riki yang hari ini bisa menyampaikan hasil penelitiannya pada sidang yang cukup berharga ya, cukup tinggi. Dan saya juga memberikan apresiasi karena Anda meneliti kajian ilmu makrolinguistik, kemudian ilmu itu interdisipliner dan terapan, dan memang kita memerlukan ilmu itu. Ada dua hal yang akan saya tanyakan terkait dengan hasil penelitian saudara. Yang pertama, Anda menggunakan responden di dua rumah sakit, Al-Islam dan Pusat Otak Nasional, kemudian dengan prediksi di situ ada pasien yang berbahasa Melayu, berbahasa Sunda, dan terkait dengan bahasa Indonesia, terkait dengan familiaritas itu. Pada pandangan saya, barangkali kalau kita melihat aturan dari kementerian, sepertinya rujukannya itu pada hal yang sifatnya homogen, dianggap sama bahasa Indonesia. Tetapi hasil penelitian Anda sebenarnya harus ada heterogen. Nah, pertanyaan saya, apakah penelitian yang Anda lakukan itu sebagai sebuah model yang memerlukan model lain seandainya situasi geografis atau geolinguistik di daerah itu berbeda? Misalnya saya sebutkan, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Melayu. Jelas orang Melayu itu dekat dengan bahasa Indonesia. Orang Sunda itu dekat dengan Jawa, tapi Sunda lebih dekat dengan Melayu. Nah, apakah memerlukan sebuah model lain? Seandainya situasi kebahasaannya lain terkait dengan familiaritas itu. Silakan pertanyaan pertama itu. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Wahya atas pertanyaannya. Memang betul, saya di penelitian ini mengambil responden di dua rumah sakit.
Yang pertama Rumah Sakit Al-Islam di Bandung, yang kedua Rumah Sakit Pusat Otak Nasional di Jakarta gitu ya. Tetapi dalam proses penjaringan responden tadi itu kami menetapkan kriteria-kriteria inklusi dan eksklusi sehingga sesuai dengan masih kemudian mengacu kepada masih sesuai dengan alur penelitian saya begitu ya. Dan pasien yang ada di rumah sakit di Jakarta pun memang secara latar belakang kebahasaan kedua pasien itu juga memiliki kemampuan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia karena memang asalnya memang dari orang Sunda gitu ya. Jadi tidak keluar memang dari alur penelitian ini. Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa apakah ada aspek lain yang kemudian ditemukan dalam proses penelitian tadi. Inilah kenapa saya coba buat satu landasan umum lah ya. Jadi memang familiaritas bahasa ini saya anggap sebagai pijakan umum yang ketika diberlakukan kepada bahasa manapun sebetulnya memungkinkan gitu ya. Jadi pasien yang kemudian menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa misalnya, tetap ketika harus dilihat aspek familiaritas bahasanya misalnya. Bagaimana pasien tersebut secara biologis dekat tidak dengan kedekatan biologisnya dengan bahasanya. Kemudian sosiologisnya, kemudian mental emosionalnya. Jadi saya kira dari pola yang saya buat ini sebetulnya bisa dan memungkinkan untuk diberlakukan di jenis pasien manapun. Yang penting semua pasien ketika masuk dalam mengalami afasia itu bisa dilihat dari aspek familiaritas bahasanya. Kemudian tadi disebutkan adakah faktor misalnya kedekatan bahasa. Itulah yang saya maksud sebagai kedekatan struktural. Jadi kedekatan struktural bahasa yang dikuasai oleh pasien itu juga saya kira berdampak juga terhadap proses pemulihannya begitu ya. Ketika bahasa Melayu yang dekat dengan bahasa Indonesia secara struktural kedua bahasa tadi itu dekat. Artinya pasien yang misalnya berasal dari memiliki kemampuan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia secara struktural itu sebenarnya berpotensi menjadi modal untuk adanya pemulihan kedua bahasanya dan sebenarnya bisa diprediksi. Oh ini kemungkinan pulihnya misalnya pulih secara simetris, misalnya dua-dua bahasanya pulih. Kenapa? Karena secara struktural bahasanya sama misalnya. Jadi saya kira itu yang kemudian menarik juga nanti ke depan bisa dilakukan penelitian yang mendalam juga dengan aspek tadi. Jadi kalau aspek familiaritas bahasa salah satunya adalah aspek struktural. Bagaimana kedekatan struktural bahasa yang dikuasai oleh pasien. Kalau bahasa yang secara struktural itu memiliki kedekatan bahasa satu dan bahasa duanya, itu berpotensi sekali kedua bahasanya itu bisa pulih secara simetris gitu ya. Saya kira seperti itu Pak Dr. Wahya, mudah-mudahan bisa. Baik, pertanyaan kedua, ini juga sangat menarik untuk terapi atau latihan bagi mereka yang mungkin sudah dinyatakan apasia, tapi mereka sudah secara selektif atau simetris dia sudah mengacu pada sebuah bahasa tadi. Disebut-sebut dalam disertasi Anda itu kamus bilingual atau multilingual. Sebenarnya yang dimaksud kamus ini kamus seperti apa? Dan pengertian apakah kamus yang umum yang biasa dipakai atau kamus terapi yang jadi kamus yang dibuat untuk kepentingan medis? Gitu. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak Dr. Wahya. Ya, memang di penelitian saya ini disinggung masalah kamus bilingual. Jadi kamus bilingual yang saya maksud ini bukan kamus umum yang seperti ada pada biasanya, tapi kamus yang bisa digunakan untuk proses terapi. Makanya dalam penyusunannya saya di lampiran sudah saya masukkan beberapa entry di kamusnya. Memang kosakata ini kan karena kamus bilingual Sunda Indonesia. Jadi saya pilih dari kamus yang ada kata-kata yang secara potensi akan lebih mudah diucapkan. Kalau kita mengacu pada teorinya Pak yang psikolinguistik Pak Darjo Sunjono gitu ya, lupa saya namanya. Itu katanya bahasa atau kata yang di dalamnya ada bunyi-bunyi bilabial, bunyi-bunyi yang seperti B, kemudian P, dan M itu akan mudah diucapkan oleh anak yang kemudian sedang belajar. Nah, ini saya adopsi juga. Jadi kosakata yang
kosakata kamus bilingual yang saya maksud di sini adalah kamus bilingual Sunda Indonesia. Yang pertama dilihat dari aspek fonologisnya. Dilihat kosakata yang secara teori memungkinkan untuk diujarkan, mudah untuk diujarkan, seperti diawali dengan bunyi P, bunyi B, bunyi M, itu akan saya masukkan. Dan yang kedua, dilihat dari strukturnya, kedekatan antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Di bagian isi saya sudah memasukkan kosakata yang memiliki kedekatan antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Baik itu kedekatan semantik, ya, makna dan seterusnya. Kedekatan bentuk, saya kira itu dijadikan sebagai entry di dalam kamus bilingual Sunda Indonesia. Jadi kamus ini ke depan harus dikembangkan, saya kira. Ke depan harus dikembangkan menjadi kamus terapi. Kamus terapi yang di dalamnya dimasukkan entry-entry kosakata yang itu memungkinkan bisa lebih mudah diucapkan, sehingga ketika menggunakan kamus ini pasien afasia akan lebih berpotensi untuk lebih cepat pulih dalam bahasanya gitu ya. Saya kira seperti itu Pak Dr. Waya, mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Baik, terima kasih, cukup. Terima kasih Terima kasih Pak. Sidang. Baik, terima kasih Dr. Wahya. Kita lanjutkan dengan penanya berikutnya, sekaligus juga ini adalah penanya terakhir. Saudara Nani Darmayanti PhD dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan-bantahannya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang atas kesempatan yang diberikan. Saudari Riti, saya ucapkan selamat ya, sudah berada di tahap ini. Ini menunjukkan bahwa dalam kajian dewasa ini, setiap ilmu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya, bahwa kolaborasi itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dalam riset apapun untuk dewasa ini. Dua pertanyaan saya, dan ini juga menunjukkan bahwa linguistik memberi sumbangan untuk bidang lain dan juga untuk masyarakat secara umum ya, memberi kebermanfaatan bagi masyarakat. Saya punya dua pertanyaan, mohon dijawab dengan singkat saja ya, tidak perlu panjang-panjang. Pertama, di dalam judul penelitian ini Anda menggunakan kata pemulihan kompetensi bahasa. Kita tahu bahwa di dalam kajian linguistik kita mengenal ada istilah kompetensi berbahasa dan ada kompetensi bahasa. Boleh Anda jelaskan apa perbedaan kedua terminologi tersebut dan mengapa dalam penelitian ini menggunakan kompetensi bahasa sebagai judul ya. Yang kedua, kalau kita lihat riset yang sudah eksis saat ini, yang sudah ada, bahwa data tentang apasia broca seperti ini juga banyak dilakukan dari aspek psikolinguistik dan juga ada yang menelitinya dari aspek pragmatik klinis, ya. Dan Anda di dalam kajian ini memilih dari aspek neurolinguistik. Bolehkah Anda petakan apa sebetulnya jika data yang sama seperti ini dikaji dari aspek-aspek linguistik yang tadi saya sebutkan? Apa perbedaannya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya dengan jika data yang sama dilakukan dengan neurolinguistik? Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nani. Yang pertama, perbedaan antara kompetensi bahasa dan kompetensi berbahasa. Dan kenapa saya menggunakan istilah kompetensi bahasa. Jadi memang secara penggunaan kedua terminologi tadi itu memang berbeda. Gitu. Yang pertama, kompetensi bahasa yang ada itu adalah kompetensi bahasa itu adalah kompetensi yang di dalamnya itu mencakup sistem-sistem internal bahasa seperti fonologi, morfologi, bunyi, kemudian morfologi, kemudian makna, ya itu saya masukkan ke dalam kompetensi bahasa. Sehingga dalam penelitian ini yang memang dinilai itu adalah kompetensi bahasa pasien. Sehingga di dalam praktiknya digunakan instrumen yang menilai bagaimana tuturan, bagaimana penamaan, bagaimana yang lainnya begitu ya. Adapun kompetensi berbahasa itu lebih kepada aspek-aspek yang sebenarnya praktis ya, menggunakan kemampuan berbahasa seperti membaca, menulis, kemudian mendengar dan berbicara begitu ya. Jadi itu aspek-aspek kompetensi berbahasa. Jadi yang saya nilai memang tidak kompetensi berbahasanya. Kalau menggunakan istilah kompetensi berbahasa, berarti yang harus dinilai bagaimana pasien afasia dalam menulis, bagaimana pasien afasia dalam membaca, bagaimana pasien afasia dalam berbicara. Jadi yang saya maksud adalah hanya kompetensi bahasanya gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang
data yang data yang berhubungan dengan pasien afasia ini, data yang sebetulnya bisa dianalisis dengan berbagai macam pisau analisis. Bisa digunakan dengan psikolinguistik, lebih kepada bagaimana proses pemerolehan kembali. Jadi kan sebetulnya pemulihan itu adalah proses pemerolehan kembali bahasa yang hilang. Ya. Makanya secara teori pasien afasia itu afasia itu adalah orang yang sebelumnya memiliki kompetensi bahasa, tetapi karena berbagai faktor seperti stroke, ya, kemudian mengalami gangguan bahasa. Nah, proses terapi bahasa itu sebetulnya pada hakikatnya adalah proses pemerolehan kembali bahasa dia yang sebelumnya sudah dikuasai, kemudian hilang, gitu ya. Itu bisa dilihat dari aspek psikolinguistiknya. Kalau dari aspek pragmatik, itu juga bisa dilihat bagaimana kemudian alur atau proses komunikasi misalnya antara pasien dengan terapi bicara. Misalnya ada yang namanya komunikasi terapeutik, kemudian bisa juga diangkat tuh menggunakan komunikasi terapeutik. Dengan pragmatik dilihat bagaimana proses berkomunikasinya, misalnya si pasien afasia dengan yang lain itu bagaimana. Nah, kenapa saya menggunakan kerangka analisis neurolinguistik? Karena di dalamnya bukan hanya memolakan ekspresi verbalnya, tetapi juga ada aspek-aspek medis yang lain. Seperti apa? Pola pemulihan. Jadi pola pemulihan ini saya kira menjadi satu bagian yang ada di dalam kajian neurolinguistik itu sendiri. Saya kira seperti itu, Ibu Dr. Nani, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Dr. Nani. Baik, dengan demikian hadirin yang saya hormati, selesai pertanyaan dan bantahan dari para penguji, dan dengan demikian maka sidang saya tunda dulu guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Baik, kami persilahkan tim penguji untuk memberikan penilaian di ruang penilaian dan para hadirin disilakan untuk menunggu. Jadinya paling mulai itu paling Ban. paling tulisannya
Tarik nasi ini teh. Dokterik nasi. Ya, kita. Nah, tuh. Kenapa tuh? Yes. Mohon maaf untuk para peserta sidang yang lain dimatikan Beres ayah. mikrofonnya. Itu muncul.
Baik, Saudara Profendus sudah berada di podium kembali. Saudara-saudara tim promotor dan tim penyangga serta hadirin yang saya hormati, sidang saya buka kembali. Baik, Saudara Profendus, saya akan saya umumkan hasil dari penilaian secara akumulasi dari mulai sidang-sidang sebelumnya dan juga termasuk sidang pada hari ini, termasuk juga indeks prestasi kumulatif yang telah saudara capai. Saudara Profendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang beberapa hal, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang sudah raih dalam perangkat mata kuliah, kemudian juga nilai ujian naskah disertasi, dan sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami menyatakan bahwa saudara lulus pada doktor dalam bidang ilmu sastra dengan yudisium ujian. Baik, selamat untuk saudara Dr. Riki Nasrullah. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, maka mulai hari ini, saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya ucapkan selamat dan ucapan selamat juga saya sampaikan kepada keluarga saudara yang saya meyakini bahwa keluarga saudara selama ini telah mendukung upaya saudara untuk meraih gelar akademik tertinggi ini. Dan ini semua akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang, insya Allah. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan sekadar menambahkan 2 huruf di depan nama saudara, tetapi ini semua akan membuat tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Amin. Baik, prestasi saudara ini tidak terlepas juga dari nilai yang telah saudara raih, termasuk juga saudara dapat menyelesaikan studi saudara dengan relatif singkat, yaitu 2 tahun 1 bulan. Kemudian juga saudara telah menghasilkan 2 jurnal bereputasi, yaitu Q2 dan Q3. Nah, tentu hal ini mudah-mudahan juga akan menjadi tauladan dan contoh baik untuk semuanya, terutama barangkali teman-teman mahasiswa seangkatan dan juga barangkali yang lainnya. Ijazah doktor tidak kami serahkan pada sidang kali ini, tetapi akan diserahkan nanti pada upacara wisuda Universitas Jaran yang akan datang. Tapi sebagai bukti kelulusan saudara dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Dr. Riki Nasrullah. Baik, ini sertifikatnya. Ya, di sini jelas tertulis nama saudara, ya, Dr. Riki Nasrullah dan yudisium dengan pujian. Baik, selamat sekali lagi untuk saudara dan juga untuk keluarga saudara. Baik, selanjutnya saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan bagi dokter baru ini. Dipersilahkan, Prof. Dadang. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Riki, saya sebagai tim promotor, mewakili tim promotor yang lain, tentu merasa bahagia atas kelulusan saudara. Yang ingin saya tekankan dan pesankan kepada saudara adalah, pertama, saudara harus meningkatkan kompetensi dalam bidang keilmuan yang saudara geluti, terutama berkait dengan linguistik. Kemudian yang kedua, linguistik itu kaya dengan improvisasi dan kaya dengan pengembangan-pengembangan yang sifatnya transformatif. Disertasi saudara menunjukkan bahwa keilmuan linguistik bukan hanya bicara soal bahasa yang murni, tapi harus diterapkan pada aspek yang lain. Yang ketiga, ilmu itu harus bermanfaat, bukan hanya untuk kepentingan kepintaran diri sendiri, tapi kebermanfaatannya bagi masyarakat
dan bagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, saudara sudah dibuktikan oleh hasil adanya kolaborasi dengan ilmu kesehatan, ilmu medika. Oleh karena itu mohon dikembangkan. Kemudian yang keempat, bahwa citra sebuah perguruan tinggi itu sangat ditentukan oleh kualitas, kapabilitas, dan prestasi alumni. Jadi mohon saudara menciptakan sebuah prestasi yang bisa membanggakan. Dan yang terakhir, hasil ini bukan hanya untuk dikonsumsi oleh kami sebagai promotor atau kami sebagai penguji atau fakultas sebagai lembaga, tapi oleh masyarakat. Oleh karena itu silakan saudara sosialisasikan, kembangkan, beritahukan kepada masyarakat apa yang saudara temukan itu bahwa ada aplikasinya bagi dunia kehidupan yang nyata. Itu ya ingin saya sampaikan pada saudara. Kemudian sejak saat ini kami tim promotor sudah melepaskan saudara sebagai orang yang memiliki kesamaan dengan kami. Jadi hubungan kami dengan saudara bersifat kolegial. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas keilmuan kita dan kita tingkatkan apresiasi masyarakat terhadap kualitas keilmuan kita sebagaimana yang saudara letakkan. Itu saja yang ingin kami sampaikan pada saudara. Salam hangat buat keluarga saudara, buat teman-teman yang mensupport saudara menjadi seorang doktor linguistik yang bagus. Saya kira itulah Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pimpinan Sidang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Tim Promotor. Baik, sebelum sidang saya tutup, saya persilakan Dr. Ricky Nasrullah menyampaikan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Persilakan Saudara Dr. Ricky untuk menyampaikan sambutan atau pidatonya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Sekretaris Sidang, yang saya hormati Bapak Ibu tim promotor, yang saya hormati Bapak Ibu tim oponen beserta representasi guru besar, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan anak Adam dengan ilmu dan amal atas semesta alam. Tak terkira rasanya syukur hari ini saya telah menyelesaikan sidang promosi doktor linguistik pada program Pasca Sarjana di Universitas Pajajaran. Rasanya sulit untuk mengungkapkan perasaan saya saat ini dengan kata-kata, bahkan sekalipun melukiskannya dengan gambar. Hanya ucapan alhamdulillah dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga yang dapat saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi, dan mendoakan. Sehingga pada akhirnya saya dapat mencapai titik akhir dari keberhasilan studi S3. Ucapan rasa syukur dan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Profesor Dr. Dadang Suganda M.Hum selaku Ketua Tim Promotor dan Dr. Wagiyati M.Hum serta almarhum Dr. Sugeng Rianto selaku anggota Tim Promotor yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah memberikan bimbingan kepada saya selama ini. Di tengah kesibukan yang tak pernah surut, beliau bertiga tetap sudi meluangkan waktunya untuk mendiskusikan topik yang saya tulis begitu ya. Dan bermurah hati untuk terus mengoreksi serta memberikan sumbang saran kepada penulis dalam penulisan disertasi ini. Beliau bertiga juga tidak pernah sedikit pun mengundurkan perhatian untuk tetap mengikuti tahap demi tahap yang dilalui dalam penyusunan disertasi ini. Tidak hanya ilmu yang beliau berikan, tetapi juga pola pikir, cara pandang, persoalan, dan cara mengungkapkan permasalahan secara tersistematis. Oleh karenanya penulis hanya memohon kepada Allah agar tetap melimpahkan keberkahan kepada seluruh tim promotor. Kemudian penulis juga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim oponen, yaitu Ibu Dr. Fitriana Biben, Ibu Nani Darmayanti PhD, dan Bapak Dr. Wahya, serta Profesor Dr. Eva yang menjadi representasi guru besar, yang semuanya telah memberikan saran yang bermanfaat
yang penting untuk kesempurnaan disertasi ini. Semoga keikhlasan tim oponen yang telah berkenan membimbing secara intensif menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Pajajaran, Ibu Profesor Dr. Rina Indrastuti, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program S3 di Universitas Pajajaran. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, yaitu Bapak Yuyu Yohana Risa Garniwa, dan Wakil Dekan, yaitu Pak Dr. Momoh Musin, yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti program S3 di Fakultas Ilmu Budaya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Cece Sobarna, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya. Beliau telah dengan sabar menghadapi berbagai keluhan dan curhatan selama ini, gitu ya. Serta seluruh staf program pasca sarjana juga yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan studi ini. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Safitri selaku penanggung jawab bidang riset di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Beliau yang memungkinkan penulis hilir mudik di Rumah Sakit Pusat Nasional Jakarta untuk memperoleh data penelitian. Juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Gunggun dan Ibu Reni selaku bagian tim etik di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Akhirnya kepada kedua orang tua, Bu Tuti Suwardi dan Bapak Yani, terima kasih atas setiap detik perhatian yang telah diberikan. Ada doa yang tak pernah putus dan kecintaan yang paling utama yang saya dapatkan dari Ibu dan Bapak semua. Bu, Pak, keberhasilan hari ini saya persembahkan untuk kalian berdua. Kemudian untuk istri tercinta, terima kasih juga dan mohon maaf karena banyak sekali waktu kebersamaan yang terlewatkan dengan alasan studi, serta terima kasih atas dukungan, curahan waktu, tenaga dan kasih sayang, canda, halus, dan kesabaran tanpa batas yang diberikan akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Memilikimu adalah hal terindah dalam hidup saya. Ibu dan Bapak mertua, juga Ibu Yeni Mariam dan Bapak Jamie, adik-adik, saudara, dan handai taulan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan baik moral maupun material, doa hingga selesainya penulisan disertasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas kebaikan yang telah diberikan kepada Ibu Bapak semua. Semoga ilmu yang saya peroleh selama menempuh studi dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kemaslahatan umat. Karena dengan ilmu seseorang dapat mengubah tindakan menjadi sebuah amal. Tanpa ilmu bisa jadi tindakan hanya suatu aktivitas yang tak bernilai. Terakhir, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan bait sederhana ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dengan ikhlas mendidik saya selama ini. Untukmu wahai guruku, yang tulus mengabdi, tak kenal lelah dan pamrih. Ilmumu membuka pikiranku, amalmu mencerahkanku, semangatmu meneguhkanku, senyummu meluluhkan hatiku, sapamu menggetarkan kalbu, candamu menghibur hati. Karenanya aku menghormatimu Bapak Ibu. Untukmu wahai guruku yang tulus mengabdi, doa tak henti untukmu, semoga abadi pengabdianmu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sekali lagi selamat untuk dokter baru kita, Dr. Riki Nasrullah. Dan izinkan juga saya sebelum menutup sidang pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, tim promotor, kemudian juga oponen ahli dan representasi guru besar, serta sekretaris sidang, sehingga sidang pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga untuk para hadirin virtual yang telah bersama-sama dari awal sampai sidang ini berakhir. Semoga semuanya akan memberi hikmah terhadap kita semua. Baik, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih pada tim promotor dan tim penyangga serta hadirin sekalian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Inu,
host kita pada hari ini. Barangkali ada mau berfoto dulu, Pak Inu, dipersilakan Pak Inu. Baik, terima kasih. Kesempatannya, minta waktu sebentar Bapak Ibu sekalian untuk mengambil foto melalui layar Zoom Anda masing-masing. Saya akan mengambil 3 kali dan saya akan berikan aba-aba untuk arsip dan juga untuk dokumentasi kegiatan pada hari ini. Baik, mohon dinyalakan kameranya Bapak Ibu sekalian. Baik. 1, 2, 3. Maaf, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Inu, terima kasih semuanya. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Pak Riki. Nuhun Pak Sadayana. Wilujeng Ibu Bapak. Wilujeng Bapak Dr. Riki Nasrullah. Iya. Selamat. Dari Fitriana nuhun. Ya, hatur nuhun Sadayana. Nuhun, mangga punten. Dr. Riki, selamat ya. Nuhun, hatur nuhun. Mangga. Kang Riki selamat, mudah-mudahan. Dadang Wilujeng, Ibu Agi Wilujeng. Amin, Prof. Cece, Pak Rekan. Ada kelas lagi jam 11. Bawahnya. Ada kelas. Prof. Eva, Ya, Prof. Assalamualaikum. Salam, Abdillah. Assalamualaikum. Sebentar ya, polisi kita berapa? Enggak, beli ngobrol dulu sekarang. Mana? Oh iya betul. Tapi sudah di Supratman. Oh Supratman. Iya Pak. Oh. Besok tolong diambilkan. Dari sini dulu Pak. Dari sini ke sana. Saya sempat membeli. Senin saya Supratman lagi. Pak Iman kesini kapan? Saya besok sini lagi. Sini lagi. Ntar saya kontak ya Pak. Kalau bisa. Ini nggak repot padahal bios. Ya Allah.